Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Dr. Jaja Nurjana, MA, selaku dosen mata kuliah materi Akidah Akhlak di Madrasah. Dan teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Heron Yusreha dari kelas 5B. Saya Aura Fajar dari kelas 5B. Perkenalkan, nama saya Fiani Sabtaningrum, kelas 5B, materi Akidah Akhlak di Madrasah. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa materi yang berjudul Ilmu Kalam. Nah, maka dari itu kami harap teman-teman semua untuk menyimak penjelasan dari kami. Di sini ada pengertian ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam secara etimologi, kata kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logis, sehingga ia erat dengan ilmu mantik atau logika. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan atau agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Kedua, pengertian ilmu kalam secara terminologi. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Sedangkan Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwa ilmu ini atau ilmu kalam bersandar kepada argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar. Jadi, bisa dilihat dari kedua definisi tersebut, ilmu kalam bisa juga didefinisikan sebagai ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat. Di slide selanjutnya ada dasar pembahasan ilmu kalam. Dasar ilmu kalam terbagi menjadi 4. 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Pemikiran manusia, dan 4. Insting. Di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 1-4 menjelaskan keseluruhan surah ini membahas tentang identitas Allah. Dan Quran surat Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-59 menjelaskan ayat ini membahas tentang tempat Allah setelah menciptakan alam raya. Dan Quran surat Al-Fat surah ke-48 ayat 10 menjelaskan ayat ini membahas tentang kekuasaan Allah yang dinyatakan dengan tangan Allah. Selanjutnya ada hadis. Ada hadis Nabi yang membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam. Dan selanjutnya ada pemikiran manusia. Pemikiran manusia yaitu awalnya pemikiran Islam. Para ulama telah menggunakan rasional yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam jauh sebelum filsafat Yunani berpengaruh luas dalam khasanah ilmu keislaman. Dan yang terakhir ada insting. Secara instinktif, manusia selalu ingin bertuhan, oleh sebab itu kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Nah, pembahasan ilmu kalam ini terdiri dari berbagai hal. Yang pertama itu hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang sering disebut dengan istilah mabda. Dalam bagian ini termasuk pula bagian takdir. Yang kedua, hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan wasilah yang meliputi malaikat, nabi atau rasul dan kitab-kitab suci Allah. Yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau disebut juga ma'ad yang meliputi surga, neraka dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada aspek-aspek ilmu kalam. Bagian-bagian kalam sebagai ilmu dibagi dalam beberapa aspek, meliputi keesaan zat,
keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan keesaan beribadah kepadanya. Selanjutnya yang ketiga, ada masalah-masalah yang bertentangan dengan ilmu kalam, yaitu secara garis besar, masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam adalah kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan. Selanjutnya ada fungsi ilmu kalam. Yang pertama itu untuk memperkuat atau membela dan menjelaskan akidah Islam. Dengan adanya ilmu kalam bisa menjelaskan, memperkuat, dan membelanya dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya timbul pertentangan itu. Selanjutnya, membuat suatu garis kritik sehat berdasarkan dengan logika. Nah, dengan ilmu kalam bisa memulihkan kembali ke jalan yang murni, yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pembaharuan dan perbaikan terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Yang ketiga, sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Kemudian yang keempat itu, ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis, sekuat apapun kebenaran rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang terjadi di internal umat Islam sendiri. Sepeninggal Rasulullah, kondisi umat bisa dibilang dalam keadaan kacau, sebab posisi pemimpin belum ada yang menempati. Namun, umat membutuhkan sosok pemimpin. Jika tidak diputuskan sesegera mungkin, tentu akan terjadi situasi politik yang buruk. Apalagi, Rasulullah sendiri tidak menunjuk penerusnya semasa ia masih hidup. Khalifah pertama yang terpilih adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, lalu digantikan oleh Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah inilah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Konflik muncul saat masa pemerintahan Khalifah Utsman. Khalifah Utsman dinilai terlalu baik kepada keluarga dan sahabatnya. Ia melakukan kebijakan-kebijakan yang dinilai sebagai tindakan nepotisme oleh masyarakat pada masa itu. Utsman mengangkat orang-orang terdekatnya dari Bani Umayyah menjadi gubernur-gubernur di berbagai daerah kekuasaan Islam. Namun buruknya, beberapa gubernur yang dipilih oleh Khalifah Utsman memiliki akhlak yang tercela. Masyarakat Mesir contohnya, gubernur pada masa itu dinilai masyarakat tidak adil dan berlaku semena-mena. Akhirnya, masyarakat Mesir kecewa dengan keputusan Khalifah Utsman yang memilih gubernur Mesir dengan cara seperti itu. Kemudian akhirnya masyarakat Mesir dan masyarakat daerah-daerah Islam lainnya berunjuk rasa ke Madinah meminta keadilan kepada Khalifah Utsman. Namun, unjuk rasa berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman. Di masa berkabung sepeninggal Utsman, Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah. Tapi, suasana negeri yang sedang kacau akibat unjuk rasa dan pembunuhan Utsman masih membuat umat merasa kebingungan. Ali pun sebenarnya hanya dibaiat atau diangkat menjadi khalifah oleh sebagian kelompok saja. Setelah Ali menjadi khalifah, Ali melakukan beberapa kebijakan, diantaranya memecat dan mengganti para pejabat yang dulunya diangkat oleh Khalifah Utsman, mengambil tanah yang dibagikan Utsman kepada keluarga dan kerabatnya Utsman tanpa alasan yang jelas, memberikan kaum muslimin tunjangan yang berasal dari Baitul Mal tanpa membedakan sahabat yang masuk Islam lebih dulu atau yang belakangan, membuat pemerintahan ditata sedemikian mungkin untuk kepentingan umat, dan ibu kota dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Pada saat memecat semua pejabat yang diangkat Khalifah Utsman dulu, Gubernur Suriah pada masa itu, Muawiyah, tidak mau menurunkan pemerintahannya atau tidak mau mengikuti Khalifah Ali, dan bahkan
tidak mengakui Ali sebagai khalifah. Konflik juga bertambah dari Talhah dan Zubair serta Aisyah yang menuntut Ali karena Ali tidak menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Perseteruan antara Talha, Zubair, dan Aisyah bertambah parah hingga menimbulkan perang yang dikenal dengan Perang Unta atau Perang Jamal. Perang berakhir dengan berhasilnya Khalifah Ali mengatasi Talha, Zubair, dan Aisyah secara damai. Khalifah Ali mesti berurusan dengan gubernur yang membangkang, Muawiyah bin Abu Sufyan. Konflik dengan Muawiyah ini terus berlangsung hingga terjadinya Perang Siffin. Pasukan Ali berhasil memojokkan Muawiyah hingga Muawiyah menggunakan siasat dengan mengikatkan. Ada juga riwayat yang mengatakan menancapkan. Jadi Al-Quran itu diikat di ujung tombak sebagai tanda untuk menghentikan perang dan menyelesaikannya secara perundingan atau yang dikenal dalam sejarah-sejarah sebagai peristiwa tahkim. Ali tahu bahwa ajakan tahkim ini adalah siasat tipu daya Muawiyah belaka untuk menghindari kekalahan. Namun, karena dorongan pasukan Ali, akhirnya Ali terpaksa menerima tawaran tahkim dan mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakilnya, sedangkan Muawiyah mengutus Ammar bin As. Hasil tahkim telah disepakati untuk menurunkan Ali dan Muawiyah yang sedang berkonflik. Nah, tiba saatnya pengumuman. Abu Musa orang pertama yang mengumumkan hasil tahkim. Beliau mengumumkan hasil tahkim sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Namun, ketika giliran Ammar bin As yang mengumumkan hasil tahkim, ia melenceng dan hanya mengakui menurunkan Khalifah Ali dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah selanjutnya. Nah, dari peristiwa kelicikan tahkim ini, Islam seperti terpecah menjadi bermacam-macam kelompok. Ada kelompok yang membela Ali karena masih setia dengannya dan menganggap Ali dijebak oleh kelicikan Muawiyah. Kelompok ini sebagiannya ada yang begitu berlebihan cintanya kepada Ali hingga melahirkan kelompok pemikiran yang dikenal sebagai Syiah. Ada pula kelompok yang tidak menyetujui tahkim dan menyalahkan keputusan Ali yang menerima tawaran tahkim. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Khawarij, yaitu kelompok yang keluar dari barisan pasukan Ali. Kelompok Khawarij ini mencap orang-orang yang terlibat dalam tahkim sebagai kafir, sebab melakukan tahkim dengan keputusan manusia. Mereka menganggap keputusan tahkim harusnya diserahkan kepada Allah dan mengikuti hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kelompok Khawarij menganggap tindakan tahkim yang dilakukan Ali dan Muawiyah termasuk Ammar bin As dan Abu Musa, adalah termasuk dosa besar. Dan orang yang berdosa besar, mereka anggap sama dengan murtad. Dan orang yang murtad, halal untuk dibunuh. Pada akhirnya, kelompok Khawarij memutuskan untuk membunuh Ali, Muawiyah, serta orang-orang yang terlibat dalam tahkim. Namun, yang terbunuh hanyalah Ali. Dari pandangan kafir menurut Khawarij inilah, yang membuat para ilmuwan Islam mulai mendiskusikan persoalan kategori iman dan kafirnya seseorang dan seputar pelaku dosa besar. Dari situasi politik yang buruk inilah mengakibatkan timbulnya bermacam-macam pemikiran seputar keislaman. Dalam perkembangannya, lahir pula kelompok yang dikenal dengan nama Murji'ah, yaitu kelompok yang bertentangan dengan Khawarij. Mereka menganggap pelaku dosa besar tidaklah kafir dan masih boleh dikatakan mukmin. Mereka menyerahkan keputusan kafir atau tidaknya atau hukumannya orang kafir kepada Allah. Muncul pula aliran yang mengedepankan akal dalam mengambil segala keputusan. Mereka dikenal dengan nama Mu'tazilah. Kelompok ini menganggap pelaku dosa besar tidaklah kafir dan tidaklah mukmin, melainkan fasik. Diskusi seputar ilmu kalam juga berlanjut dari pelaku dosa besar hingga pembahasannya tentang kehendak bebas manusia yang akhirnya menciptakan kelompok yang menganggap manusia tidak bisa berkehendak bebas karena semua sudah diatur oleh Allah. Kelompok ini dikenal dengan nama Jabariyah. Dan ada pula kelompok yang menganggap manusia memiliki kehendak bebas dalam hidupnya dan Allah hanyalah sebatas pencipta. Kelompok ini biasa disebut dengan Qadariyah. Ilmu kalam pun secara resmi diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Baiklah, selanjutnya adalah hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya. Pada pembahasan ini, penyusun menghubungkan ilmu kalam dengan 3 ilmu,
yakni ilmu tasawuf, ilmu filsafat, dan ilmu fikih. Yang pertama, hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Tasawuf secara bahasa berarti barisan atau bersih. Adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku jiwa manusia, baik itu terpuji maupun tercela, dan juga membahas bagaimana membersihkan yang tercela dan menggantinya dengan yang terpuji, dan membahas bagaimana menempuh jalan kepada Allah dan menuju kepada Allah secepatnya. Dari sini dapatlah diketahui bahwa substansi tasawuf adalah berusaha menghayati setiap hal-hal dari Allah, baik itu hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, sifat-sifatnya, ciptaannya, dan lain-lain, supaya mencapai kebersihan diri dari akhlak tercela dan mencapai keikhlasan dalam beribadah, semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Sementara itu, ilmu kalam yang membahas seputar ketuhanan dengan pendekatan nas-nas Quran maupun ijtihad manusia, menurut hemat penyusun, tasawuf di sini berguna sebagai alat dalam menghayati dari pengetahuan-pengetahuan yang dibahas dalam ilmu kalam, sehingga membantu seorang muslim untuk mencapai kebersihan hati untuk beribadah, mencari ridha Allah. Yang kedua, hubungan ilmu kalam dengan filsafat. Filsafat secara bahasa berarti mencintai kebijaksanaan. Pada hakikatnya, filsafat adalah ilmu yang berusaha memahami sesuatu hingga sedalam-dalamnya, hingga ke akar-akarnya, hingga betul-betul menemukan pemahaman yang hakiki terhadap suatu hal atau mencapai kebenaran yang asli. Dari sini, dapatlah dipahami bahwa filsafat memerankan peranan yang penting dalam ilmu kalam, yakni untuk membongkar ilmu kalam. Contohnya, untuk mengenal Allah, salah satunya bisa dilakukan dengan mempelajari Quran secara sungguh-sungguh. Kemudian, filsafat berperan melengkapi pemahaman tentang Allah lewat aktivitas menghayati alam semesta beserta isinya yang begitu luas dan kompleks, begitu sempurna yang tak ada makhluk yang dapat menciptakannya. Maka pastilah ada zat yang maha kuasa, maha kuat yang menciptakan ini semua, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya ilah yang patut disembah. Dengan ini, maka filsafat memperkuat pengetahuan-pengetahuan dalam ilmu kalam. Yang ketiga, hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Ilmu kalam berperan memberikan penguatan pemahaman terhadap pokok-pokok agama yang bersifat teoritis seperti tauhid dan akidah. Sedangkan ilmu fikih berusaha merinci pokok-pokok agama tadi menjadi hukum-hukum yang masih belum jelas atau belum rinci. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hamba-hambanya yang ikhlas beribadah kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya maupun memberikan tanggapan.